Halo pemirsa YouTube di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Kang Tetang di Lele Manja Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara budidaya ikan nila di kolam beton. Nah, pada kesempatan kemarin saya juga sudah menjelaskan di dua video yang dibuat menjadi dua video, maksud saya itu cara budidaya ikan nila. Cuman yang kemarin itu cara budidaya ikan nila untuk pemijahan, yang judulnya itu cara budidaya ikan nila part 1 dan 2 gitu kan. Tapi itu cara untuk budidaya pemula, cuman untuk pemijahan. Jadi maksudnya itu kemarin kan saya menjelaskan dari masukan indukan sampai menjadi bibit saja gitu kan. Orang bagi Anda semua yang sekiranya ingin menjual di bibit gitu. Namun pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan cara budidaya ikan nila yang untuk pembesaran, itu yang untuk di kolam beton juga gitu kan. Namun intinya begini kuncinya, kalau di kolam beton itu kunci utamanya itu yaitu kentang di air biasanya. Jadi harus menggunakan aerator atau percikan air, atau ada air mengalir kasaran istilahnya gitu kan. Jadi itu kuncinya, tidak seperti ikan lele atau gurame atau patin yang cukup dengan diisi air terus dimasukkan ikan. Cuman kalau ikan nila kuncinya yaitu harus ada aerator ataupun oksigen ataupun air mengalir. Karena boleh dikatakan ikan nila ini tergolong ikannya termasuk cengeng gitu kan, kayak ikan emas gitu. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan cara budidaya ikan nila di kolam beton. Nah, jadi oke, kita lihat aja langsung ke kolam saya. Ada contoh, cuman memang isinya tidak begitu banyak karena biasanya kolam beton itu saya gunakan untuk pemijahan. Namun itu juga sama aja aslinya untuk pemijahan ataupun untuk pembesaran gitu. Oke kawan, kita lihat dulu sekarang ke kolam kita. Oke, kita jalan ke sana ya. Baiklah kawan-kawan, inilah kolam beton saya yang biasa saya gunakan untuk pemijahan, tapi kadang juga kita gunakan untuk pembesaran. Nah, kalau yang saya maksud tadi harus ada air percikan atau aerator, itu contohnya air mengalir. Nah, itu dari atas tower kita. Nah, itu air mengalir. Kalau ikan nila itu tetap harus ada air percikan seperti itu. Nah, dan untuk maaf pemirsa, ada suara kereta dulu lewat, kita stop dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang dimaksud itu tadi yaitu percikan. Dari ini intinya harus ada air mengalir kalau untuk ikan nila. Dan untuk ukuran idealnya aslinya memelihara ikan ini yaitu ada ukurannya dari per meter kubik air. Jadi kalau saya ikan nila itu saya isi dari per kubik air 100 sampai 200 ekor. Tapi yang sering saya lakukan itu 100 ekor. Itu aja udah saya anggap maksimal, karena agar dia pertumbuhannya lebih cepat besar gitu. Karena kalau ikan bersisit ini tidak bisa banyak gesrekan. Nah, jadi untuk caranya, pertama kita siapkan dulu kolam. Nah, setelah ada kolam kita isi air, terus kasih percikan atau air masuk ataupun aerator. Nah, setelah itu kita masukkanlah bibit yang biasa saya masukkan itu untuk awal di ukuran jempol tangan lah. Nah, sebesar gini jempol tangan. Jadi kalau di tempat saya itu harganya per ekornya itu Rp300. Nah, jadi kalau ukuran kolam kita ini seperti ukurannya 5 kali 4 itu berarti 20. Nah, 20, tapi karena kedalaman air kolam saya ini tidak ada 1 meter, paling cuman 50
cm, maka saya anggap 10 meter. Jadi 10 meter ini pun paling banyak saya isi 1000, itu udah paling banyak. Jadi seumpama kita isi 800 aja, itu aslinya sudah cukup. Dan terus kita kasih makan sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah terus yang penting rutin dan makannya kenyang. Mudah-mudahan di dalam 3 bulan ikan ini sudah bisa kita panen, ikan-ikan nila ini. Nah, kebetulan punya saya kan di pinggir rumah, di dalam pagar rumah, terus di pinggir dapur. Jadi biasanya yang ngasih makan aja anak-anak ini. Contohnya bocil saya ini lagi mainan air, ngasih makan ikan. Nah itu satunya juga, dia senang sekali kalau suruh ngasih makan ikan. Nah itu kan, jadi jangankan orang tua, anak-anak aja sangat senang kalau suruh ngasih makan ikan gitu. Nah jadi di dalam perhitungannya, kalau kita memasukkan 800 ekor, kita buat 3 bulan, asal dia makannya kenyang, mudah-mudahan ikan itu di dalam 3 bulan menjadi 1,6 kilo. Nah itu kan, jadi tinggal kita kalikan saja. Kalau 800 ekor kalau kilonya rata-rata 1,6 kilo, nah tinggal dijumlahkan saja. Berarti di perkiraan itu ikan sudah sekitar 1 kintal 20 kurang lebih lah ya. Nah jadi kita anggap saja 1 kintal gitu saja. Nah kalau pasaran ikan dengan bibit kemarin kita memasukkan 800 ekor dengan harga 300, berarti itu 8 kali 3 cuman 240.000, dan kita belikan saja pakan 1 kintal. Dan aslinya kalau ikan nila ini lebih irit, kalau soalnya bisa ditambah dengan pakan-pakan alternatif kalau ikan nila ini. Jadi tidak harus full pellet, contohnya dengan daun-daunan. Tapi yang lebih bagus yaitu dengan ajola ataupun lemna. Ada kan tumbuhan air yang namanya ajola dan lemna. Itu tinggal kita sebar saja, nanti di dalam 1 hari pasti akan habis. Walaupun tidak habis, tapi dia akan memang hidupnya di air. Jadi otomatis untuk makanan dia sewaktu-waktu kalau pas lapar. Nah jadi di dalam perhitungannya tadi itu, kita seumpama memasukkan ikan ini 800 ekor dengan harga Rp300, berarti 240.000 itu untuk modalnya. Terus ditambah belikan saja pakan dengan jumlah kira-kira 50 kilo saja dulu, ataupun secara berguyur. Cuman kalau maksud saya, kalau dengan 800 ekor langsung dibelikan 50 kilo ataupun 1 kintal, itu akan gimana ya namanya, itu berjamur gitu loh kalau menurut saya. Jadi kita belinya berguyur aja, kecuali kalau memang ikan kita banyak, kolam kita banyak gitu kan. Nah jadi tapi kalau di dalam hitungan cuma 800 ekor, tidak ada kolam lain lagi, kita cukup beli dengan berguyur 5 kilo 5 kilo. Tapi kalau seumpama dengan udah kita belikan sampai jumlah 1 kintal, berarti kita ini mengeluarkan dana untuk pakan itu sekitar, soalnya ini apa, kalau ikan nila itu kan lebih murah harga pakannya. Kalau di sini kisaran 8.000. Nah berarti kalau 1 kintal itu ya cuman 800.000. Nah 800.000 ditambah tadi biaya pakan, biaya bibit 240, berarti di kisaran 1 juta lebih dikit. Nah mudah-mudahan dengan pakan 1 kintal terus ditambah dengan pakanan tambahan seperti ajola, mudah-mudahan di dalam 3 bulan ikan ini sudah mencapai 1,6 kilo, bahkan sudah ada yang 1,5 kilo.
Nah, kalau pasaran ikan nila di tempat saya ini sekarang 30.000 per kilo. Jadi tinggal ngalikan saja, seumpama ikan ini menjadi 1 kintal dengan harga 30.000 berarti udah 3 juta, sedangkan pengeluaran kita tadi 1,5 juta pun tidak. Nah, jadi kawan-kawan pasti sudah bisa menghitung sendiri lah hasilnya. Kalau tidak percaya ya silahkan dicoba di rumah. Jadi intinya itu semuanya insya Allah mengeluarkan hasil. Yang penting dengan kita caranya itu tepat gitu, tidak asal-asalan. Jangan karena punya pikiran biar banyak jumlahnya dan banyak hasilnya, laju ikan ini kita isi padat, begitu juga tidak bisa. Karena aslinya semua budidaya ikan itu ada ukurannya, ada ukuran per meter kubik air harus diisi berapa ekor ikan. Nah, itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi motivasi buat Anda semua, bisa menjadi tambahan semangat Anda semua bagi yang ingin berbudidaya ikan. Oke, itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata beribet, karena ini saya bikin secara langsung dan boleh katakan tanpa editan gitu. Oke, begitu saja. Salam sukses selalu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.